Halo, selamat sore, selamat siang Tribuners. Hari ini saya sudah berada di Grand Mall Maros dan saat ini Halo, selamat sore, selamat siang Tribuners. Hari ini saya sudah berada di Grand Mall Maros dan saat ini sedang ada pameran alat-alat pertanian yang digunakan oleh petani di Kabupaten Maros pada zaman dahulu Tribuners. Ini ada beberapa informasi-informasi terkait dengan alat pertanian yang dipajang di sini Tribuners. Kita akan melihat lebih dekat. Ini alat bajak. Ini beberapa alat bajak yang digunakan. Ya ini pastinya kita sudah familiar ya. Ini namanya cangkul Tribuners. Ini cangkul dan ini adalah yang biasanya dipasang di kepala sapi untuk membantu petani membajak sawah Tribuners. Ini ada dua, berarti ada dua sapi yang dipasangi alat ini kemudian bersama-sama untuk membajak sawah. Ini yang dipasang di badan sapi Tribuners. Ini namanya salaga atau jaka. Oke Tribuners. Oke Tribuners. Nah, Tribuners, kita lanjutkan. Kita melihat lebih dekat lagi. Ini ada rakapeng. Ada ini untuk mencungkil tanah dan ada sabit atau kandau, dalam bahasa Bugisnya itu disebut kandau Tribuners. Ini ada dua jenis, ada kandau yang panjang dan juga yang pendek. Ini kato-kato, sepertinya yang digunakan untuk mengusir burung ya, seperti itu Tribuners. Kan biasanya kalau misalkan mendekati masa panen itu banyak sekali burung-burung yang hinggap untuk memakan padi di sawah. Ini digunakan untuk menciptakan bunyi-bunyian, mengusir burung dari area persawahan Tribuners. Ini ada rakape atau anyani. Nah ini Tribuners, kalau setelah dipanen tentunya beras padi harus ditumbuk terlebih dahulu, berbeda dengan zaman sekarang di mana itu sudah bisa digiling menggunakan mesin. Namun pada zaman dahulu itu ditumbuk dulu menggunakan alat ini Tribuners. Jadi biasanya beberapa orang warga berkumpul untuk bersama-sama menumbuk padi. Jadi tidak hanya dilakukan satu orang saja, namun biasanya ada 3-5 orang seperti itu Tribuners. Nah ini apa namanya ya ini? Ini adalah asung atau lesung Tribuners. Nah biasanya ini masih dalam padinya itu masih berbentuk seperti ini Tribuners. Masih terpasang dengan batangnya, namun kemudian ditumbuk untuk memisahkan bersama dari batangnya Tribuners. Nah kemudian untuk pengolahan ini tepung ada juga asum batu atau lesung batu. Ini biasanya digunakan untuk menumbuk beras menjadi tepung. Ini ada tepung di sini Tribuners. Ini adalah hasil menumbuk beras. Maaf Tribuners, ada yang mengganggu. Ini masih alat pertanian
Entah apa gunanya ini Tribuners. Ini ada namanya palo atau topi petani. Ini ada beberapa di sini alat yang digunakan untuk bertani Tribuners. Nah, Tribuners, ini baru saja dibuka oleh Ibu Suhartina Buhari, Tribuners, pameran ini. Jadi diharapkan kepada masyarakat untuk datang ke sini dan melihat lebih dekat seperti apa sih alat pertanian yang digunakan oleh petani pada zaman dahulu, Tribuners. Ini ada beberapa penjelasan mengenai sejarah pertanian di Kabupaten Maros. Ini ada juga informasi-informasi edukatif lainnya, Tribuners tentunya. Ini ada beberapa pengunjung yang datang ke sini setelah pembukaan. Ya, kebetulan ini diadakan akhir pekan sehingga banyak sekali. Kita menonton. Ih, banyak penontonnya, Kak. Ini ada beberapa pengunjung Tribuners di sini, pengunjung. Ini apa namanya? Pak Jeko. Nah, Tribuners, kita akan mencari lebih jelasnya lagi terkait pameran ini. Kita akan melakukan wawancara. Ngarap sini, Bu. Sini. Belakangnya. Oh, silakan. Bu, Ada juga kalau itu. ya. Hari ini bisa dijelaskan Bu pameran apa Bu? Ya. Bukan nih, masker tuh, Bu. Yang Sampai cantik, kelihatan cantik. dilarang kan? Enggak Bisa Ji. diekspos. Enggak Ji. Kan tergantung kita kelihatan Ji. Cantik ya. Bang. Cocok. Bisa kita itu deh. Semua adik-adik, Bu. Ini kegiatan apa? 1, 2, 3. Ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya bidang kebudayaan, yaitu pameran temporer yang bertema tradisi bertani. Tujuannya apa sih? Kenapa masuk sampai ke mall? Tujuannya pameran temporer ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia tentang tradisi bertani. Apa saja yang dipamerkan, Ibu? Alat-alat pertanian masa tempo dulu yang dilakukan oleh para leluhur kita. Kemudian untuk selain itu untuk mengetahui juga jenis-jenis alat bertani, untuk meningkatkan pemahaman tentang tradisi bertani dan alat-alat pertanian, khususnya pada koleksi pertanian museum yang ada di Kabupaten Maros. Berarti yang dipamerkan memang koleksi museum semua Bu ya? Iya, koleksi museum semua yang ada di untuk Kabupaten Maros. usia alat-alat ini sekitar berapa tahun, Bu? Itu sekitar ada yang sekitar 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun Iya. yang lalu dan masih awet sampai sekarang ya, Bu? Masih awet ditemukan oleh para tim. Ini semuanya ini alat-alat ini ditemukan di daerah mana, Bu? Ada di daerah Melawa, ada di daerah Marusu, Kecamatan Marusu, Kecamatan Melawa, ada di daerah Kecamatan Purikale, seluruh kecamatan yang Seluruh ada di Kabupaten Maros kecamatannya. kita kumpulkan, lalu kita masukkan daftar, berikan registrasi ke dalam museum daerah Kabupaten Maros. Pameran temporer ini kenapa dilaksanakan di mall ini? Apakah Menarik minat. Iya, untuk menarik dan memperkenalkan pada masyarakat, utamanya para generasi pemuda-pemudi yang pada zaman milenial, lahir pada zaman milenial, belum mengenal alat-alat kuno tradisi pertanian zaman dahulu kala. Dan kita tahu bahwa Grand Mall itu banyak dikunjungi masyarakat, ke tempat berkunjung sengaja atau tidak sengaja bisa mampir ke pameran
temporer. Ya, bagaimana dengan respon masyarakat sendiri dengan adanya ini di sini? Alhamdulillah pemerintah Kabupaten Maros maupun masyarakat sangat antusias dan mengapresiasi kegiatan pameran temporer yang diadakan. Kita adakan pada tanggal 18, 19 Sabtu Minggu tahun 2022. Jadi 2 hari ya, Bu? Iya, 2 hari. Atas nama siapa, Bu? Atas nama Ibu Andi Nur Faida. Oke. Kabin Kebudayaan. Kebudayaan pada Dinas Pendidikan. Oke, Tribunar, setelah wawancara kami bersama dengan Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, ini memang sengaja dipajang dan diadakan di area Grand Mall Maros karena mengingat area ini ramai dikunjungi oleh masyarakat khususnya pada akhir pekan seperti saat ini, Tribuners. Dan sekali lagi ada beberapa alat pertanian yang dipajang di sini, mulai dari alat pembajak sawah dan juga Pak, ini gunanya apa, Pak? Tempat dipandikan boko, namanya Boko. padi ya. Padi? Padi apa? Yang dari sini kan mendadak ini seperti ini ya, minimal ada fotonya seperti dia. Oh begitu. Ini bentuknya. Ya. Ini bagaimana? Cara penggunaannya ini, Pak, bagaimana? Ya. Bisa dijelaskan sedikit, Jadi Pak? pertama itu tradisinya. Ini ikatan kedua. Ikatan pertama itu ada namanya uluase. Uluase itu ya itu penikatnya. Yang kedua dengan cara base. Ini Base. Anu nggak bokuen kan nih? Ya. Ini basenya. Base. Pokoknya base pertama, habis itu pakai apa? Pakai rotan. Pergi semua di sana ngopi. Pergi. Di semua sana ngopi. Baik belang ada diraih, dan keluar kalau masuk. masih ada. Satu kali keliling, sambung lagi. Satu keliling, sambung lagi. oh, digunakan untuk mengikat hasil padi ya, Pak? Padi, itulah yang disebut dengan boko. Boko. Ya, boko. Pak, kalau yang di dalam Bahasa juga boko. cermin itu, Pak? Nah, ini yang dipakai. Ini yang dipakai. Ini, Pak, ini. Mana? Iya. Ini? Iya. Oh, pisau kecil ya, Pak? Iya. Ini. Ambil aja punya dulu. Kalau ini Ada tadi bawa. Ada. Kalau ini cirinya perempuan yang pakai. oh. Iya. Karena sesungguhnya itu ini ada fungsinya itu yang seperti tanduk. Iya. Itu ada fungsinya. Karena saat ya. Oh, ini perempuan yang pakai. Ya. Ini yang anunya itu kasih diurut-urut begini baru akhirnya bersih. Bersih habis satu genggam ada palele namanya. Palele anak-anak yang menjemput itu. Setelah terkumpul itulah yang Boko tadi ya, jadi Pak? minimal awal uluase karena sudah tidak banyak lagi seperti ini. Awal uluase harus pakai begini dengan awal boko. Setelah itu sudah bisa pakai sangki dengan ada namanya palaklar. Sangki. Ini sangki ya, Pak? Ini bedanya pun Ini kalau bukan sangki ini. Ini ya. Ini apa? Ini kalau ini sangkok. Ini sangkok. Sangkok ya. sini gambar saya melihat buah, mau ambil gambar. Nah, ini ya kayak sabit ya. Sabit. Ada Pak, kenapa ada? Pon, tapi apa bedanya yang dua begini dengan yang satu? Satu anu, dua begini pon. Sama yang begini. ya sesungguhnya tidak ada bedanya. Hanya saja biasa kalau laki-laki kan dia lebih cepat. Memurah itu bisa di kepalanya, bisa di bawahnya. Oh, berarti dalam untuk memurah. laki-laki pun? Ya, umumnya. Kalau ini apa ini? Oh iya.
Kalau yang ini apa, Pak? Ya, Ini sama ya? sama. Kalau yang ini, Pak? Ini kato pertama, kato ketika padi sudah mulai Menguning. bukan, justru anunya itu penjagaannya itu setelah bahasa Makassarnya itu dadi, setelah mulai berisi. Oh ya. Iya. Kan itu kesukaannya burung-burung. Kalau bahasa Makassarnya itu bengisi. Iya. Ya, yang begini ini banyak ini. Kalau Hmm. dipasang Ditarik. Oh. Ya. sekarang kan kaleng. Ya, Yang sekarang macam-macam. apa? Pengusir burung. Ya. Pengusir Burung. pajo Ya. ya. Jadi awalnya itu begitu. Selanjutnya dipakai kami juga ke binatang di lehernya supaya ditahu bahwa oh ya, kalau ada jalan binatang kan, binatang juga kan kalau tidak dilihat dia turun ke sawah, wah luar biasa, dan makan itu. Jadi selain kalau yang dipasang di sawah untuk pengusir burung, Pak Bengisi namanya, ya, terus dikalungkan ke binatang kambing. Oh ya, ada sapi atau ada kambing. Kan itu dengar anunya. Oh jadi ini bunyi, Pak ya? Ya, bunyi itu. Ini anunya ini, tempat kalungnya ini. Ini yang berlubang. Jadi kalau dia jalan ini juga. Ini kalau ini sarau. Yang mana, Kalau Pak? ini laki-laki ini. Oh. Kalau lebar begitu itu perempuan. Ya. Ya. Yang lebih kecil Ya. ini laki-laki? Iya, laki-laki. Yang lebih. Kenapa yang seperti ini kan laki-laki lebih bekerja supaya tidak terhalang. Kalau perempuan kan hanya memanen, jadi itu biasanya lebih lebar. Kalau lebih sempit begini, lebih kencing, nah ini laki-laki. Iya. Ini 3 jenis ikatan. Apa bedanya ini, Pak? Kalau ini kalelet, ini untuk mengikat yang pertama uluase, yang pertama itu pasang sebagai lambang. Yang kedua ikatan pertama di boko. Setelah itu disambung seperti ini. Terus pengiringnya yang pakai ini tidak disambung seperti ini. Kalau ini dari kulit pohon, yang pohon baru. Kalau ini sekarang ada apa namanya? Iya. Ini kalau itu jadi batang boko. Ya, ya. Bagus sih sebenarnya ada seperti ini, itu ada fotonya. Yang sementara ada fotonya. Iya, yang diikat biasa, Ya. yang di sawah. Baju bodoh. Ini yang asalnya memang begini, tapi karena semakin kurang rotan, semakin langka didapat, akhirnya dibuat juga kayak bulan yang baik. Tapi di dalam pelaksanaan tidak boleh tidak. Jadi biasa kan harus satu pasang. Iya. Oh, ini sama aja, Pak. Iya, sama. Ini juga sudah jarang. Ini sekarang orang lebih gunakan mesin ya, Pak, daripada ini. Ini alat penumbuk padi Tribuners untuk memisahkan padi dari batangnya. Nah, memang ini sangat penting sekali Tribuners diketahui oleh para remaja mengenai tradisi bertani di Maros. Nah, Tribuners, di sini juga ada anak-anak yang datang berkunjung dan melihat-lihat museum milik museum di Kabupaten Maros ini, Tribuners. Jadi memang sangat edukatif sekali. Saya juga mau memberikan tanda pinjam. Ini kita akan meninggalkan. Bisa Ibu bisa minta teman siapa? Ya, kita akan meninggalkan tanda bukti bahwa Tribun Timur juga sudah singgah di sini, Tribuners.
Oke Tribuners, sekian laporan Nurul Hidayah langsung dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Jangan lupa untuk berkunjung ke sini ya Tribuners. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.